juga ada dasar, tapi angkat menerbitkan pengurus. Nah itu kira-kira beberapa wewenang yang diberikan kepada rapat anggota untuk mengatur jalannya organisasi dan usaha koperasi. Nah itu betul-betul dari A sampai dengan I. Terakhir itu menetapkan kebijakan keputusan lain yang diberikan dalam anggaran dasar. Nah, jadi rapat anggota seperti tadi itu, rapat anggota luar biasa, rapat anggota khusus. Rapat anggota khusus untuk membahas antara lain program kerja, rencana kerja tahunan berikutnya, pengembangan usaha, menambah modal penyertaan, menetapkan batas maksimal pinjaman. Itu maksudnya begini Bapak Ibu sekalian. Yang khusus itu rapat anggota khusus akan membahas hal-hal yang sifatnya krusial, yang dianggap penting. Misalnya dalam perjalanan, misalnya dari Januari sampai Desember kan kalau kita rapat anggota tahunan itu nanti dilaksanakan pada awal Januari atau akhir Desember, ya kan? Tapi di dalam perjalanan waktu dari Januari sampai Februari ini, jika ada hal-hal yang penting yang menyangkut misalnya usaha, penyertaan modal, yang membutuhkan kebijakan yang cepat untuk melaksanakan itu, Bapak Ibu sekalian menyelenggarakan rapat yang namanya rapat anggota yang tadi khusus ini untuk membahas hal-hal yang khusus. Setelah rapat anggota khusus, kadang kan ada dalam anggaran dasar, kadang nggak ada. Tetapi kebutuhan mendesak kita agar kita melaksanakan itu harus melalui mekanisme pasar agar Bapak dan Ibu sekalian itu tidak dipersalahkan oleh anggota. Gitu. Artinya apa? Supaya dalam pelaksanaan dalam kegiatan usaha itu pasti ada untung dan ruginya. Kalau biasanya untung orang nggak protes apa-apa, tapi begitu ada ruginya itu orang protesnya macam-macam. Nah, bisa dikatakan kita dituduh melakukan penyelewengan apa segala macam kan, biasa dituduh begitu sampai lurus. Makanya harus melalui mekanisme rapat ini supaya diputuskan itu membahas sampai ke hal-hal yang teknis, sifatnya teknis. Misalnya tentang penambahan modal penyertaan. Penambahan modal penyertaan itu ada dua macam pemahaman di sini. Apakah koperasi yang mau menyertakan modalnya ke koperasi lain, atau koperasi yang membutuhkan modal penyertaan dari pihak lain? Nah, itu harus dibahas secara mendetail. Misalnya koperasi pondok pesantren misalnya itu kan biasanya orang Muhammadiyah misalnya punya modal lebih, misalnya terus lihat di pondok pesantren ini ada usaha-usaha komoditi yang potensial misalnya. Mereka mau menyertakan modalnya di sini untuk menjadi modal kerja misalnya. Itu dibahas secara bersama-sama dengan anggota gitu. Kira-kira begitu hal-hal yang sederhana. Lanjut. Nah, ini kita bicara soal rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan bertanggung jawab pengurus dan pengawas paling sedikit dalam 1 tahun sekali. Rapat anggota membahas menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi dilaksanakan sebelum akhir tahun atau sebelum memasuki tahun berikutnya. Kita tadi bilang tadi itu akhir Desember atau awal Januari. Kalau koperasi primer itu biasanya setelah maksimal itu 6 bulan sebelum tahun buku. Kalau kita ini kan pakai prinsip tahun kabisat ya, artinya dari Januari sampai Desember, 1 Januari sampai 31 Desember. 31 Desember kan ya usaha catatan atas pelaksanaan kegiatan 1 tahun tutup. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu sekalian harus siap-siap segera untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus itu dan pengawas. Nanti dilaporkan kalau lebih cepat Januari bisa, Februari bisa, sampai batasnya nanti di Juni gitu. Tapi lebih cepat itu lebih bagus. Kemudian membahas dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi itu salah satu di dalam laporan pertanggungjawaban di akhir tahun itu memang itu hanya 2 hal itu. Satu, membahas tentang apa yang Bapak Ibu sudah lakukan sebagai pengurus. Yang kedua, rencana apa yang mau dilaksanakan di tahun berikutnya, tahun berjalan itu. Misalnya ini tahun 2024 di dalam RAT itu membahas tentang kegiatan 2023 yang sudah dilaksanakan oleh pengurus, yang dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban itu dibahas. Kemudian yang kedua, apa yang belum dilaksanakan tahun 2024 itu Januari sampai Desember. Nah itu namanya ada di dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi RAPBK. Gitu. Jadi 2 hal itu harus menjadi krusial dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban untuk rapat anggota tahunan. Terus pembahasan pertanggungjawaban itu meliputi antara lain yaitu sudah saya bahas tadi, kemudian materi laporan pertanggungjawaban kurang membuat tentang perkembangan kondisi laporan keuangan, perkembangan usaha evaluasi dan pencapaian program masalah-masalah lain terkait dengan operasi
Pengawas itu sebenarnya tugas pengawas itu untuk memastikan bahwa semua laporan pertanggungjawaban pengurus itu sesuai dengan fakta yang ada. Misalnya contoh, saya kasih contoh tadi, misalnya kas itu penutupan kas, laporan bendahara mengatakan bahwa di kas itu 5.000, di catatan itu kas 5.000, ke bank 5.000. Ya pengawas itu wajib cek, benar enggak itu duitnya ada di mana. Kalau misalnya di bank itu ada rekening korannya. Kalau di kas ya cek di di brankas misalnya. Dan setelah stok opnam namanya terakhir itu harus buat berita acara pemeriksaan. Gitu. Jadi di akhir Desember itu pengawas itu wajib melakukan yang namanya stok opnam. Gitu. Baik dari aspek organisasi maupun usaha. Organisasi itu misalnya begini, di dalam laporan itu ternyata karyawannya ada 5 orang, manajernya 1 orang, benar nggak? Kemudian gajinya manajer 1 juta, karyawannya 500.000 misalnya, benar nggak? Itu pengawas harus lihat. Kemudian misalnya kalau sampai pada stok misalnya outstanding misalnya, kalau disimpan pinjam misalnya uang kas misalnya, saldo kas misalnya yang ada di bank itu sekarang sekian, terus di kas bendahara sekian, harus dicek apakah sesuai nggak catatan. Kalau misalnya dalam bentuk barang juga begitu, yang ada di atas catatan sama di kondisi fisiknya harus sama. Itu tugasnya pengawas itu untuk memastikan supaya nanti di dalam laporan pertanggungjawaban kepada anggota ketika tanya bahwa itu memang benar. Makanya itu namanya laporan operasi laporan itu harus akuntabel gitu. Nah, kemudian biasanya kan di koperasi itu kan biasanya terjadi masalah tuh, misalnya gaji karyawan tidak dibayar atau terjadi perselisihan antara pengurus misalnya dari ketua dan bendahara misalnya, itu harus diselesaikan oleh si pengawas ini. Pengawas harus tahu gitu. Ini yang dimaksud yang poin C, masalah-masalah lain terkait dengan pengawasan jalannya pengelolaan koperasi yang diajukan oleh pengawas atau para anggota koperasi. Biasanya anggota itu komplain nih, saya bayar simpanan wajib 10.000 setiap bulan kok, selama Januari sampai Desember kok cuma 80.000 ya, seharusnya 120. Kenapa ini bisa begini? Nah, itu tugasnya pengawas itu menyelusuri itu pencatatan seperti apa. Itu hal-hal yang sederhana Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Jadi tugas pengawas itu artinya pengawas yang dari seorang pengawas itu harus betul-betul paham gitu. Terutama jalannya usaha itu seperti apa, jalannya transaksi seperti apa. Lebih rumit itu simpan pinjam. Kalau pengawasnya tidak tahu apa-apa, yang tahu itu cuma bendahara, pengurusnya nggak tahu, itu bahaya nanti. Jadi harus tahu, sebagai pengurus harus paham itu aliran dana itu seperti apa, cash flow-nya seperti apa gitu. Itu simpan pinjam, begitu juga barang. Penjelasan laporan anggota dilakukan dalam melaksanakan panggilan anggota itu bisa dijelaskan tadi. Penjelasan rapat anggota wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan pribadi, penundaan, penolakan, diterima atau tidak. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau mau menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus, kemudian mau menyampaikan pada saat rapat anggota tahunan, laporan itu minimal 7 hari harus sudah dibagikan kepada anggota. Supaya apa? Anggota itu baca apa itu isinya dalam laporan itu sih gitu. Laporan kalau koperasi yang besar misalnya sifatnya seperti banyak yang jilbab merah ini, pasti yang kalau 120 orang ya lumayan itu, kalau anggotanya banyak kan, pasti laporannya banyak, masalah utang piutangnya banyak. Nah, jadi orang itu baca gitu loh. Jadi tidak ujuk-ujuk hari ini rapat, misalnya pagi ini kita mau rapat, dan hari ini diserahkan. Yang ya nggak boleh begitu. Gitu. Ya nggak apa-apa sih, tapi kurang baik Pak. Kalau bagi anggota yang kritis, ya berpikiran kritis itu orang bilang kenapa harus kasih sekarang? Seharusnya kasih kemarin-kemarin dong, biar saya bisa pelajari isinya apa sih gitu. Rencana kerjanya seperti apa gitu. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ujuk-ujuk. Kemudian penundaan buat rapat anggota gitu. Nah, penundaan pelaksanaan rapat anggota harus ditutup kepada anggota dan pejabat yang berwenang. Dalam rapat anggota menolak dan tidak menerima laporan pertanggungjawaban lainnya seluruhnya, maka RAT membentuk tim untuk melakukan verifikasi. Nah, itu tadi saya bilang tadi itu terjadi perselisihan gitu. Kalau bisa itu ketika kita membuat laporan itu, apalagi soal angka-angka, soal kejadian-kejadian itu, kan catatan itu menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Gitu.
apalagi sudah menyangkut angka gitu. Itu penting supaya ketika kita menyampaikan argumentasi atau ketika orang menyangga, kita punya argumentasi bahwa ini angkanya ini, datanya ini, Anda sampaikan boleh seperti ini gitu. Biasanya kalau angka yang sama tapi orang bisa melihatnya dari persepsi yang berbeda, cara melihatnya dari berbeda gitu. Kalau pejabat yang berwenang itu kan maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian kan melaksanakan sudah menyebarkan undangan misalnya, terus tiba-tiba ditunda karena satu dan lain alasan, ya maksudnya itulah kira-kira. Lanjut. Ini rapat anggota pendirian tadi sudah saya bahas di awal sebenarnya. Membentukkan koperasi para pendiri, anggota pendiri menetapkan anggaran dasar, neraca awal, rencana kerja selama 2 tahun, dan menetapkan kuasa pendiri untuk pengajuan permohonan pengesahan pada koperasi pada pejabat yang berwenang. Itu untuk pendirian koperasi baru sih. Kalau teman-teman ini kan kayaknya sudah ada badan hukumnya semua ya. Ya udah ada semua ya. Kemudian anggota luar biasa. Anggota luar biasa yang pertama diselenggarakan oleh pengurus atas permintaan anggota atau pengurus yang dibentuk oleh panitia oleh anggota karena berbagai alasan sangat penting dan bisa melaksanakan atas usulan anggota panitia 1/5 dari 5 anggota. Permintaan pelanggaran disampaikan sesuatu sekolah pengurus dengan pengurusan pejabat yang berwenang dalam waktu 1 bulan setelah pengurus menerima permintaan anggota luar biasa ternyata tidak dilaksanakan anggota tanpa alasan dapat diterima, maka anggota dan pengurus meminta rapat dapat membentuk panitia untuk menyelenggarakan rapat anggota luar biasa atas biaya koperasi. Ini maksudnya begini Bapak Ibu dan sekalian. Ketika misalnya koperasi itu sudah berjalan gitu, tahun pertama tidak RAT, tahun kedua tidak RAT, tahun ketiga tidak RAT, dan ada aktivitas ekonominya jalan gitu. Dan Bapak dan Ibu sekalian tuh tetap memenuhi kewajiban Bapak dan Ibu sekalian sebagai anggota koperasi. Itu membayar simpanan pokok, membayar simpanan wajib rutin. Kemudian kalau ada transaksi misalnya jalan, transaksi kalau disimpan pinjam kita tetap pinjam, simpan tetap simpan. Kalau di jasa misalnya tadi seperti di Cordova misalnya tetap laksanakan itu. Itu ya seperti ini untuk menyelenggarakan rapat ini. Gitu. Itu kalau terjadi kemandekan di situ, di dalam situ, bisa dengan menempuh dengan rapat anggota luar biasa seperti ini. Itu salah satu contohnya gitu. Itu yang menyampaikan itu bisa atas permintaan anggota, bisa atas permintaan pengurus. Artinya dalam pelaksanaan itu misalnya 3 orang, 5 orang pengurus misalnya. Ada 1 orang atau 2 orang di situ yang lebih dominan, akhirnya melenceng dari program awal usaha koperasi itu misalnya, sehingga tidak memenuhi harapan anggota gitu, melenceng dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu bisa melakukan mekanisme anggota luar biasa gitu, untuk menentukan langkah-langkah apa yang diambil atas apa yang terjadi dalam tubuh organisasi dan usaha koperasi. Kira-kira begitu ya. Lanjut. Nah, persyaratan rapat anggota. Itu persyaratan rapat anggota itu yang pertama, rapatan wajib dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. Itu wajib. Ya, Bapak Ibu sekalian dengar wajib. Yang kedua, rapat anggota koperasi primer itu sama, rapat anggota koperasi sekunder itu juga ini. Penyelenggara rapat anggota adalah pengurus atau panitia penyelenggara anggota yang dibentuk oleh anggota diatur dalam anggaran dasar rumah tangga. Rapat anggota wajib menetapkan pimpinan sekretaris. Tadi sudah kita bahas ya. Dari awal tadi kita sudah bahas. Lanjut. Nah, quorum dalam rapat anggota kira-kira begini. Ini quorum ini salah satu syarat untuk menentukan sah dan tidaknya keputusan yang diambil dalam rapat anggota ini. Misalnya koperasi ada anggotanya 20 orang, yang hadir itu cuma 15 orang misalnya. 15 orang sudah melebihi quorum ya, bisa 8 orang saja yang hadir. Itu tidak quorum, apalagi keputusan yang diambil itu nggak quorum. Kalau anggotanya 20 orang itu ya paling tidak 11 orang, 12 orang yang harus hadir. Artinya 50 plus 1 tadi itu. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, itu
Status rapat anggota luar biasa Jakarta Pusat disetujui oleh 23 dari jumlah anggota dalam daftar anggota yang kira-kira itu 23. Lanjut. Nah, ini tata cara anggota dalam daftar anggota, yaitu tata cara penyelenggaraan rapat anggota ya. Jadi tata caranya. Dan tadi kita bahas bagaimana tata cara penyelenggaraan rapat anggota itu ya. Yang pertama itu daftar anggota ada, daftar hadir dan tata tertib rapat anggota. Daftar hadir itu penting sekali pada saat rapat anggota itu supaya apa? Menentukan kita tahu jumlah anggota berapa yang hadir. Itu penting untuk menentukan quorum dan tidaknya. Dan yang kedua harus ada tata tertib. Kalau di dalam rapat, sebuah rapat kalau tidak diatur tata tertib mekanisme jalannya rapat itu yang menjadi kacau balau nanti. Nah, nanti format untuk tata tertibnya seperti apa nanti, format untuk pembuatan apa namanya rapor penyelenggaraan rapat anggota nanti itu beserta lapor nanti saya kasihkan nanti Bapak Ibu bisa copy atau bisa ambil di list atau nomor aja nanti dikirim lewat WA ya, dikirim lewat WA nanti di sudah di koperasi tinggal dimasukkan di laptop gitu, tinggal diisi aja. Nah, daftar hadir minimal semua daftar anggota beserta rapat itu nama anggota, nomor anggota dan seterusnya. Tata tertib rapat itu minimal itu judul dan nama rapat anggota. Misalnya tadi itu rapat anggota tahunan itu berarti kan ya rapat anggota khusus tadi misalnya untuk pembahasan apa namanya pembahasan penyertaan modal tadi seperti kita bahas misalnya itu judulnya harus jelas. Nah, gitu. Kemudian waktu dan tanggal jam penyelenggaraan. Dasar penyelenggaraan rapat. Nah, dasar penyelenggaraan rapat itu apa? Misalnya rapat anggota tahun itu dasarnya itu adalah Undang-Undang Dasar Nomor 25, kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi itu dasarnya itu yang harus dipenuhi koperasi untuk penyelenggaraan rapat. Kalau rapat anggota tahunan. Dan maksud dan tujuan apa? Serta acara rapat anggota itu maksudnya beda-beda. Kalau misalnya rapat anggota khusus beda, tujuannya harus jelas. Kalau untuk rapat anggota tahunan yang akhir tahun itu tujuannya adalah apa? Itu tadi kita bahas awal, menyampaikan semua hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu kurun periode yaitu dari Januari sampai Desember oleh pengurus, gitu. Oleh pengurus dan pengawas, gitu. Aktivitas ekonominya, baik itu organisasinya maupun usahanya. Ditentukan dalam apa namanya laporan keuangan kalau di usahanya. Nanti ada dalam neracanya. Peserta rapat dan jumlah kehadiran anggota, hak dan kewajiban rapat anggota itu nanti ada tadi dalam tata tertibnya itu ada. Kemudian pimpinan rapat serta hak dan kewajiban pimpinan rapat itu ada. Tata cara pengambilan keputusan rapat anggota, syarat-syarat sahnya rapat anggota. Lewat pengesahan rapat anggota oleh pimpinan dan sekretaris. Nah, kita bahas dari apa namanya ini lembar pengesahan rapat anggota. Lembar pengesahan rapat anggota itu maksudnya begini Bapak Ibu sekalian. Ketika dalam mekanisme pengambilan keputusan itu kan ada notulen rapat. Notulen rapat itu kan nanti dari misalnya di sana itu. Kemudian yang pimpinan rapat dan sekretaris harus tanda tangan dilampirkan dari absen anggota yang hadir itu. Gitu. Dilampirkan dalam notulen hasil rapat itu sah kalau membuat tentang keputusan penting yang akan diambil untuk apa namanya kebijakan koperasi ke depannya. Nah, sahnya rapat anggota tadi itu harus memenuhi quorum di salah satunya. Tata cara pengambilan keputusan tadi itu tata caranya seperti apa? Pengambilan keputusan itu berdasarkan suara terbanyak. One man one vote, satu orang satu suara. Ada yang bilang misalnya saya 10.000, Bapak ini 10 juta, dia suara satu walaupun dia modal di simpanan di koperasi 10 juta, misalnya saya cuma 1 juta misalnya, ya suara tetap satu, dia nggak bisa suara dua, bisa. Itu demokrasi. Jadi satu orang satu suara. Walaupun dalam pahit dan pengambilan keputusan kita merasa paling benar, tapi misalnya ada 10 orang itu 7 yang setuju, dia 3 yang nggak setuju, 3 harus mengikuti yang 7 ini walaupun pahit rasanya. Itu demokrasi namanya. Pimpinan rapat serta hak dan kewajiban pimpinan rapat. Nah, itu salah satu yang paling krusial lah. Pimpinan rapat itu nggak harus bersifat adil, netral ya. Nggak boleh
nggak boleh memihak yang diadili atau yang mengadili. Yang mengadili itu siapa? Anggota. Yang diadili itu siapa? Pengurus dan pengawas yang diadili itu. Sehingga supaya ini netral, pilihlah orang yang netral agar kenapa tidak boleh pengurus atau pejabat? Karena cenderung pengurus yang memimpin jalannya rapat anggota biasanya apa ya? Agak feodal begitu, agak otoriter, ini terkesan kurang netral gitu. Karena dia yang deal kok dia yang jadi pimpinan rapat, nggak boleh gitu. Supaya jalannya tuh netral gitu. Nah, kira-kira begitu. Persiapan dilakukan oleh pengurus dan pengawas untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan rapat anggota antara lain itu dari A sampai